Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita. Materi kita masih lanjutan yang kemarin, aplikasi integral ya. Kalau kemarin tentang luas, sekarang kita masuk ke volume ya, volume benda pejal. Yang pertama dengan metode cakram. Ya, volume benda pejal. Pejal itu padat ya, contohnya ini uang kayak gini ya. Uang ini kan bentuknya seperti tabung sebenarnya ya. Nah, tabungnya tabung tapi tipis gitu ya. Jadi lingkaran, kemudian ada tingginya ya, ini ya, ada tingginya. Ya, jadi ini volume benda pejal, kita menghitung seperti ini. Tidaklah mengherankan jika integral tentu dapat digunakan untuk menghitung luas ya. Kemarin ya, karena emang integral tentu itu untuk keperluan menghitung luas. Tetapi penggunaan integral telah berkembang jauh dari di luar penerapan itu. Banyak besaran dapat dianggap sebagai hasil pengirisan sesuatu menjadi potongan-potongan kecil, aproksimasi tiap potongan, penjumlahan, dan pengambilan limit ketika tiap potongan ukurannya mengecil. Nah, metode iris, aproksimasikan, dan integrasikan ini dapat digunakan untuk mencari volume benda pejal. Ya, ini sama seperti yang kemarin ya. Iris, aproksimasikan, kemudian diintegrasikan. Apakah yang disebut volume? Kita mulai dengan benda pejal sederhana ya, yang disebut silinder tegak. 4 diantaranya diperlihatkan pada gambar 1. Nah, ini ya. Dalam tiap kasus, benda itu dibentuk dengan cara menggerakkan suatu daerah rata sejauh H. Jadi ini sebenarnya bangun datar gitu ya. Misal ini apa nih, persegi gitu ya, ditarik ke atas gitu ya, ditarik ke atas jadi bangun ya, bangun ruang. Kemudian ini juga lingkaran dia tarik ke atas gitu ya. Kemudian ini seperti donat gitu ya, jadi ini tengahnya berlubang gitu ya. Ketika kita membuat huruf O gini, O kapital ini ya bawahnya, kemudian ditarik ke atas. Ini juga ini apa bentuknya ya, seperti wadah gitar gitu ya. Nah, kita akan mencari volumenya nanti ya, volume benda pejal atau volume benda padat ya, seperti tabung tapi padat isinya ya, pejal ya. Seperti uang ini. Berikutnya perhatikan sebuah benda pejal yang penampang-penampangnya tegak lurus dengan suatu garis memiliki luas yang diketahui. Khususnya, misal garis tersebut adalah sumbu X. Ya, ini garisnya sumbu X. Dan misalkan bahwa luas penampang pada X adalah AX dengan X itu antara A sampai B ya. Di X ini antara A sampai B. Kita partisikan interval A, B dengan menyisipkan titik A sama dengan X0, seterusnya X1 ya, X2, seterusnya sampai Xn sama dengan B ini ya, seperti kemarin di iris-iris kemarin ya sebenarnya ya. Kita partisikan. Kemudian kita lewatkan bidang-bidang melalui titik ini tegak lurus pada sumbu X, sehingga mengiris benda menjadi lempengan-lempengan tipis ya. Jadi ada bangun seperti ini, kemudian diiris ya, diiris dua irisan gitu ya, iris ini sama sini gitu ya. Jadinya kan seperti apa, uang logam tadi bentuknya ya, uang logam. Jadi lempengan gitu bentuknya, lempengan. Ini kan seperti uang logam.
Kalau diiris satu kali saja kan cuma bentuknya seperti lingkaran saja gini ya. Nah, ngirisnya kiri sama kanan itu ya irisannya. Jadi bentuknya seperti uang logam. Nah, volume delta V suatu lempengan kira-kira sama dengan volume suatu silinder. Ingat bahwa X bar I disebut titik sampel adalah sebarang bilangan dalam interval ya. Jadi sembarang ini ya. Ini kemarin kan sudah kita bahas ya tentang mempartisikan ini. Nah, volume. Nah, jadi disimbolkan V dari benda pecah dapat diaproksimasikan dengan jumlah Riemann itu sigma A X bar I dikali delta XI. A ini luas ya. A ini luas dikalikan delta XI. Ya. Luas ini luasnya apa ini? Penampangnya berarti ya. Berarti kan ini luasnya penampangnya kan lingkaran ini ya. Atau kalau ditegakkan ini kan alasnya lingkaran, ini tingginya ini ya. Ini tingginya delta XI. Gitu ya. Kalau kita mencari volume itu kan dibangun mencari volume dibangun ruang itu kan luas alas kali tinggi biasanya gitu ya. Luas alas kali tinggi. Nah, ini luas alasnya, luas penampangnya kan ini bentuknya lingkaran. Kemudian delta X ininya ini tingginya. Ya, volume V dari benda pencil dapat diaproksimasikan dengan jumlah Riemann sigma AXI atau luas alas atau luas penampangnya dikalikan delta XI-nya kan tingginya tadi. Ketika norma partisi mendekati 0, kita memperoleh suatu integral tentu. Integral ini didefinisikan sebagai volume benda pecah. Ya, ini rumusnya, volumenya itu integral AX dx ya. Integral dengan batasnya A sampai B. Timbang secara rutin menerapkan rumus dalam kotak tersebut untuk mendapatkan luas, disarankan agar dalam setiap masalah haruslah memahami proses yang menuju penemuan rumus tersebut ya. Jadi tidak perlu menghafalkan ini ya, jumlah Riemann kemudian rumusnya seperti apa gitu ya. Nah, lebih baik langsung ke penemuan rumus itu prosesnya ya, yaitu iris, aproksimasikan, integrasikan. Hal ini diilustrasikan dalam contoh-contoh berikut ya. Nah, ini benda pecal putar ya. Yang pertama dengan metode cakram. Tahu ya bentuk cakram ya, kalau punya motor kan depan biasanya cakram ya. Tapi sekarang motor-motor sekarang kebanyakan depan belakang sudah cakram. Nah, itu cakram itu piringannya itu ya, piringannya. Ketika sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada satu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya diputar mengelilingi garis tersebut, daerah itu akan membentuk sebuah benda pecal putar. Garis tetap tersebut dinamakan sumbu ya. Jadi misal ini ada setengah lingkaran ini ya, setengah lingkaran saya gambarkan. Misal ada gini, ini sumbunya, ini setengah lingkaran anggap aja gitu ya, diputar gitu ya, diputar. Nah, sama seperti kalau membakar sate gitu ya, ini tusuk satenya, ini satenya diputar kan jadinya bulat gitu ya, jadi gini seperti ini ya, diputar gitu ya. Sebagai ilustrasi, jika daerah yang dibatasi oleh setengah lingkaran dan garis tengahnya diputar mengelilingi garis tengah itu, maka daerah tersebut membentuk sebuah bola pecah ya, seperti tadi ya, setengah lingkaran diputar menjadi sebuah bola pecah. Apabila di daerah dalam suatu segitiga, nah kalau ini segitiga bentuknya ya, segitiga, jadi ini ada sumbunya, kemudian ada segitiga. Nah ini diputar ya,
Nah, sumbunya ini kemudian diputar, jadinya seperti ini. Mengelilingi salah satu kakinya, dia membentuk sebuah kerucut pejal. Ini ya. Kemudian apabila sebuah daerah lingkaran diputar mengelilingi sebuah garis. Ya, jadi ini ada lingkaran ini ya, diputar mengelilingi sebuah garis, diputar menjadi seperti donat gitu ya. Ya, jadi dibuat sebuah torus atau donat. Jadi lingkarannya ini diputar mengelilingi sumbunya kan ini. Bangun datar awalnya ini lingkaran. Kalau yang tadi kan segitiga, ini setengah lingkaran. Kalau ini lingkaran tapi lingkarannya tidak memotong sumbu ya. Jadi ini diputar aja. Gitu ya. Nah, dalam tiap kasus dimungkinkan menyajikan volume itu sebagai suatu integral tentu. Nah, ini contoh 1. Carilah volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan, ini bukan Rx ya, salah. Ini akar X. Ya. Akar X, bukan R. Ini ya, ini. Y sama dengan akar X. Carilah volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Ya, ini. Jadi kalau biasanya soal itu cuma seperti ini. Ya. Soal cerita seperti ini nanti di sketsa sendiri. Ini nggak ada ya. Ininya nggak ada. Gambarnya, sketsanya nggak ada. Ya, caranya gimana? Ya, contohnya kalau ini ya. Y sama dengan akar X. Ya, berarti dimasukkan satu per satu. Ketika X sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? Akar 0, 0. Ketika X sama dengan 1, berarti Y-nya berapa? Akar 1, berapa? 1. Ketika X-nya 2, Y-nya berapa? Akar 2, berapa di kan 1, ya. 1, berapa? X sama dengan 3, Y-nya berapa? Akar 3, juga 1,7 kelihatannya, ini 1,4. Kemudian ini X sama dengan 4, jadi Y-nya berapa? Akar 4 sama dengan 2. Lah ini di sketsa sendiri. Ketika X 0, Y-nya juga 0, berarti di sini. Ya, titik, dibuat titik dulu. Ketika X-nya sama dengan 1, misal ini 4, ini 2 di sini, misal 1 ya di sini ya. Nah, 1. X-nya 1, Y-nya juga 1. Nah, berarti tepat di sini buat titik. Nah, kemudian ketika X sama dengan 2, berarti ya sekitar di sini. Seterusnya, ketika X sama dengan 4, ternyata Y-nya sama dengan 2, ya berarti di sini. Dibuat sketsanya sendiri, ya. Gambarnya biasanya nggak ada, jadi harus men-sketch sendiri. Caranya seperti itu, ya. Nah, benda pejal putarnya tadi dibatasi oleh kurva Y, ini ya, kurvanya ini. Sumbu X yang mendatar ini yang horizontal, dan garis X sama dengan 4. Mengelilingi sumbu X, lah ini bangunnya cuma ini ya, bangunnya ini nah ini diputar mengelilingi sumbu X gitu ya, diputar. Nah, jadinya kan seperti ini. Nah, ini gambarnya, ini jadinya yang harus dicari. Nah, daerah R dengan suatu irisan tertentu diperagakan sebagai bagian kiri gambar 7 ya, jadi diiris gitu ya. Nah, ini berarti ini luas penampangnya ya. Ini luas penampang. Ini kan kalau diputar kan, kalau diiris kan bentuknya logam tadi ya, seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Bukan datar gini ya, tapi jadi seperti ini. Seperti uang logam lah, dibayangkan uang logam. Kalau dipotong ya. Ini ya bangunnya ini, benda pejalnya ini dipotong, jadinya kan seperti ini. Lah, akar X-nya ini
penampangnya ini apa? Ini jari-jarinya, jadi jari-jarinya ya, akar X itu. Jadi kan eh, ini itu dari berarti dari sumbu X ke kurvanya itu berarti kan sama dengan akar X. Bisa jadi jari-jarinya ya, jari-jari lingkaran. Nah ini kalau dilihat kan seperti ini ya, jari-jari lingkaran. Nah, ketika diputar mengelilingi sumbu X, daerah ini akan membentuk benda pejal putar dan irisan membentuk sebuah cakram atau uang logam tadi ya. Benda berbentuk uang logam tipis. Nah, gitu. Nah, volumenya ya, berarti delta volume karena kan ini kan cuma diiris satu bagian saja ya. Ini kan sebenarnya ada banyak kan yang dicari kan semua ini sebenarnya ya. Semuanya ini ya. Semuanya ini. Tapi kita mengiris satu saja ini ya. Jadi delta V. Delta V sama dengan nah, ini. Ini kan lingkaran. Ini kan bentuknya uang logam tadi ya, uang logam. Tak saya gambarkan lagi uang logam. Jadi kan bentuknya kan ada gininya kan ya. Ini berarti kan ini kan tingginya. Seperti saya katakan tadi kan kalau volume itu kan luas alas dikali tinggi gitu ya, dikali tinggi. Lah luas alasnya bentuknya apa ini? Lingkaran, berarti kan luas lingkaran dikali tinggi. Dikali tinggi. Nah, luas lingkaran itu apa rumusnya? Pi R kuadrat kali tinggi ya. Nah, ini jadi ini pi kali R-nya ini akar X ya, akar X dikuadratkan, tingginya ini kan delta X ya, delta X ya. Jadi didapatkan volumenya itu integral sama dengan volume ini integral X dx ya. Karena ini kan akar X dikuadratkan jadi X ya, jadi integral X px ya, px dx. Nah ini P-nya bisa dikeluarkan ya, jadi V sama dengan P integral X dx. Nah, dengan batasnya tadi apa batasnya? 0 sampai 4. 0 sampai 4. Awas hati-hati ini untuk batas untuk X ya. Ini kan sumbu X ya. Soalnya nanti ada yang batasnya untuk Y. Dengan mengingat bahwa volume silinder tegak adalah PR kuadrat H. Tadi ya rumusnya luas alas kali tinggi. Kita aproksimasikan volume delta V cakram ini dengan delta V pi akar X dikuadratkan dikali delta X dan kemudian diintegrasikan. Jadi V sama dengan ini tadi ya, pi integral 0 sampai 4 X dx. Tinggal dimasukkan ya, 4 dimasukkan ke diintegralkan dulu, lupa ya. X-nya diintegralkan dulu kan jadi X kuadrat per 2. Kemudian tinggal batas-batasnya dimasukkan 4 ke X kuadrat per 2 dikurangi 0 masukkan ke X kuadrat ya, hasilnya pi 16 per 2 atau 8 pi seperti ini ya. Saya yakin kalau pengintegralan sudah bisa semua ya, dari awal kita bahas integral terus ya. Hasilnya seperti ini, 8 pi saja boleh, masih dalam bentuk pi gitu boleh ya. Tuh, silakan nanti dipelajari lagi ya. Kita lanjutkan contoh 2. Carilah volume benda pejal ya. Nah, ini kalau dilihat dari gambarnya, ini kan sumbunya kan Y. Nah, berarti nanti batasnya itu harus yang Y. Dan bukan X dx, tapi Y dy ya, karena ini sumbunya Y. Carilah volume benda pejal yang terbentuk dari pemutaran daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3. Sumbu Y ini, kemudian garis Y sama dengan 3 ini ya. Ini kan garis Y sama dengan 3 ini sebenarnya garisnya panjang ini ya. Sana Y sama dengan 3. Mengelilingi sumbu Y ya. Jadi diputarnya
mengelilingi sumbu Y ya. Jadi bentuknya seperti ini nanti. Di sini kita mengiris secara mendatar yang membuat Y pilihan yang cocok sebagai variabel integrasi ya. Awas ya, ini karena mengelilingi Y, memotongnya horizontal ya. Kalau yang tadi kan vertikal ya. Nah, ini kan vertikal ngirisnya. Kalau yang ini horizontal. Nah, yang tadinya Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan X pangkat 3, maka berubah jadi X sama dengan akar pangkat 3 dari Y ya. Ini ya, jadi nanti yang dipakai yang ini. Perhatikan bahwa Y sama dengan X pangkat 3 setara dengan, nah ini, X sama dengan akar pangkat 3 dari Y, dan delta V-nya pi. Ini tadi ya, karena bentuknya lingkaran tadi ya, alasnya atau penampangnya, akar pangkat 3Y dikuadratkan delta Y. Masih sama seperti tadi, karena itu volume adalah Y pangkat 2/3. Diintegralkan ya ini ya. Ini kan sebentar. Tadi kan saya jabarkan saja. Jadi kan dari ini seperti ini. V-nya kan sama dengan pi integral 0 sampai 3, harusnya seperti ini kan, akar pangkat 3 dari Y dikuadratkan, jangan lupa di Y. Nah, tiba-tiba berubah jadi Y 2/3 ya, ini kan ini kan sama dengan pi integral 0 sampai 3, ini kan sama dengan Y pangkat 2/3 dy ya, ada duanya ini ya, 2/3 itu ya. Kemudian tinggal diintegralkan, Y pangkat 2/3 itu tambah 1 berarti 5/3 per 5/3 juga ya, jadi 3/5 Y pangkat 5/3 dengan batasnya 30 ya. Awas pengintegralannya ya, harus bisa ini ya. Tinggal dimasuk-masukkan, ketemu 9 akar pangkat 3 dari 9/5 gitu ya. Gambarnya sama seperti tadi ya, awas ya. Jadi di sketsa sendiri gitu ya, sketsa sendiri gambarnya. Soalnya biasanya cuma soal cerita ya, jadi harus bisa men-sketch sendiri gitu ya. Oke, itu ya volume benda pejal dengan menggunakan metode cakram. Nah, ini ada latihan soal, silakan nanti dikerjakan, ada 2 saja ya, silakan dikerjakan. Kebetulan ini bukan soal cerita ya, ada sketsanya, lebih mudah berarti ya, tinggal dikerjakan. Oke, nanti dikerjakan, dikumpulkan lewat sepada 2 ya. Saya kira cukup. Silakan dipelajari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.